Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meidina Nurmayani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gaya angkat pada pesawat. NPM saya adalah 207002087 dari Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gaya angkat pada pesawat. Jadi, kenapa pesawat itu bisa lepas landas? Banyak yang bertanya seperti itu, dan banyak yang bercanda, palingan juga karena ada sayapnya. Nah, tapi di dalam sayapnya itu terdapat konsep-konsep tersendiri untuk bisa terbangnya, termasuk dari gaya, hukum gravitasi, dan juga tekanan. Jadi, kenapa sih atau gimana pesawat bisa lepas landas? Jadi bisa kita lihat karena adanya gaya angkat pada sayap pesawat dan bagian bawah bodi pesawat. Jadi saat pesawat meninggalkan landasan atau take off, posisi pesawat berada pada kemiringan 10 derajat. Jadi nanti saat pesawat mulai lepas landas, udara akan mengalir dari depan dan belok ke arah bawah. Dan dari bawah itu maka akan mendapatkan tekanan. Nah, kenapa sih atau gimana caranya biar ada tekanan tersebut? Nah, di situ nanti akan ada airfoil atau mungkin orang mengenalinya airfoil, tapi sebenarnya itu adalah aerofoil. Jadi airfoil itu adalah penampang melintang dari sayap pesawat. Nah, untuk bagian airfoil itu cara kerjanya seperti apa? Nah, untuk ini jadi saya akan menjelaskan kenapa sih pesawat bisa terbang. Nah, ada bentuk sayap pesawat seperti ini. Ini adalah yang dinamakan airfoil atau aerofoil. Jadi sayap pesawat akan didesain seperti ini. Jadi nanti aliran udara akan melewati ke sini dan juga ke sini. Kecepatan aliran udara ini kita tulis sebagai V1 dan yang di bawah sebagai V2. Nanti di sini pasti akan ada gaya. Gaya dari atas kita sebut V1 dan gaya dari bawah kita sebut V2. Nah, dari gaya ini kita akan mendapatkan rumus, yaitu V1 sama dengan V1 dikali A, V2 nya sama dengan V2 dikali A. P itu dari mana? Nah, jadi kita bisa mendapatkan dari rumus sama dengan V sama dengan F dikali A. Syarat untuk pesawat bisa take off atau lepas landas, kita harus memiliki ketentuannya. Jadi P2, P itu adalah tekanan. P2 harus lebih besar daripada P1. Jadi maksudnya apa? Jika P2 lebih besar, P2 itu ada di sini ya, maka tekanan yang dihasilkan harus lebih besar, dan P1 di sini harus lebih kecil, karena jika aliran udara melewati di atas sayap pesawat, maka tekanannya harus lebih kecil dan kecepatannya harus lebih besar agar pesawat itu bisa terbang. Nah, ini adalah tekanan. Kita juga memiliki kecepatan itu kita itu sebagai V ya. Nah, V ini V2 harus lebih kecil daripada V1 kecepatannya, karena V1 atau yang sudah saya jelaskan tadi, V1 ini kecepatan di sini harus lebih besar dan kecepatan di bawah harus lebih kecil. Jadi jika kita asumsikan di sini kecepatannya harus lebih kecil karena tekanan di sini besar, tapi jika di atas kecepatannya harus lebih besar tapi tekanannya lebih kecil, seperti itu. Nah, jika ini adalah merupakan syarat pesawat akan take off atau lepas landas. Nah, jika kita dirumuskan, maka gaya angkat adalah V2 sama dengan V1 sama dengan P2 kurangi P1 dikali A. Nah, ini adalah rumus pertama. Ada rumus kedua juga, tapi kita akan mencari apa? V2 sama dengan V1 sama dengan setengah dikali massa udara dikali V1 kuadrat kurangi V2 kuadrat. Nah, ini dikali A. Nah, itu ya. Misalnya kita beri contoh. Contohnya, misalnya di airfoil ini terdapat kita memiliki V1 sama dengan 250 meter per second. V2 nya adalah 200 meter per second. Ini yang diketahui ya. Misalnya kita memiliki A sama dengan 40 meter kuadrat dan massa udaranya adalah 1,2 kg meter kubik. Nanti kita memakai rumus yang kedua tadi. Jadi ini yang kita cari adalah V2 dikurangi V1 berapa. Nah, itu berarti kita menggunakan rumus yang ini karena kita mencari tekanannya.
Mari kita lanjut di kertas selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari ini. Jadi yang kita tanyakan adalah gaya V2 dikurangi V1 berapa. Jadi kita tadi pakai rumus kedua ya. V2 dikurangi F1 sama dengan setengah dikali massa dikali V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikali A. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil setengah dikali 1,2 dikali 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat dikali 40. Maka kita akan mendapatkan hasil 24 dikali 62.500 dikurangi 40.000, maka hasilnya menjadi 22.500. 22.500 dikali 24, kita akan mendapatkan hasil 540.000 Newton. Ini adalah gaya saat pesawat terbang. Nah, bagaimana dengan penjelasan airfoil tadi? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke penurunan rumus. Jadi kita asumsikan arah gerak pesawat menuju kanan. Seperti yang kita tahu, jika pesawat lepas landas, maka kemiringannya harus 10 derajat. Kita asumsikan sebagai A sama dengan A sin theta. P itu kita anggap sebagai udara menabrak bagian bawah pesawat, dan P aksen itu adalah udara dibelokkan oleh bagian bawah pesawat. Nah, pesawat itu terbang menuju kanan dengan laju VTO terhadap udara. Jadi pesawat itu diam, tapi udara itu bergerak ke kiri dengan laju VTO. Nah, kita mendapatkan persamaan 1, yaitu luas penampang pesawat yang tegak lurus, arah gerak adalah A sama dengan A sin theta. Selama selang waktu delta T, udara telah bergerak sejauh delta X sama dengan VTO delta T. Dengan demikian, dalam selang waktu tersebut, volume udara yang menabrak sisi bawah pesawat adalah delta V sama dengan A delta X sama dengan VTO delta T A sin theta. Itu jika digabungkan, maka itu akan mendapatkan persamaan 2. Dari volume tadi, kita akan mendapatkan massa udara yang menabrak sisi permukaan bawah pesawat selama selang waktu delta T adalah delta M sama dengan rho delta V sama dengan delta rho VTO delta T A sin theta. Itu adalah persamaan 3. Di persamaan 4, kita tambahkan kecepatan udara yang menabrak sisi pesawat. Kita dapatkan vektor V I sama dengan delta min V TO I. Di persamaan 5, kita satukan, kita asumsikan kecepatan udaranya adalah 2. Maka kita akan mendapatkan persamaan 5, yaitu vektor VF sama dengan min I VTO cos 2 theta min J VTO sin 2 theta. Nah, yang tadi dari persamaan 3 kita satukan dengan persamaan 5, itu kita jadikan persamaan 6. Dari hasil tersebut, momentum udara sebelum dan sesudah menumbuk sisi bawah pesawat selama delta T adalah P vektor PI sama dengan delta M vektor VI sama dengan rho VTO delta T A sin theta min I VTO. Nah, persamaan 6 tersebut adalah min I rho V kuadrat TO delta T A sin theta. Lalu kita tambahkan juga PF sama dengan delta M vektor VF sama dengan rho VTO delta T A sin theta min I VTO cos 2 theta min J VTO sin 2 theta. Nah, jika kita satukan dengan persamaan yang tadi, maka kita akan mendapatkan persamaan 7 dengan min I rho V kuadrat TO delta T A sin theta cos 2 theta min J rho V kuadrat TO delta T A sin theta sin 2 theta. Itu adalah persamaan 7. Dan belum selesai, kita lanjut ke persamaan 8. Persamaan 8 ini kita tambahkan perubahan momentum akibat pembelokan udara oleh sisi permukaan bawah pesawat. Kita masukkan delta vektor P sama dengan vektor VF min vektor PI. Kita tambahkan dengan persamaan yang 7 tadi, maka kita akan mendapatkan hasil min I rho V kuadrat TO delta T A sin theta cos 2 theta min J rho V kuadrat TO delta T A sin theta sin 2 theta kurangi min I rho V kuadrat TO delta T A sin theta. Nah, persamaan 8-nya adalah I rho V kuadrat TO delta T A sin theta 1 min cos 2 theta
min G rho V kuadrat TO delta T A sin theta sin 2 theta. Itu adalah persamaan 8. Belum selesai. Nah, di persamaan 9 ini kita masukkan hukum 2 Newton, karena di dalam airfoil tadi kita akan mendapatkan gaya pesawat yang dialami udara akibat ditahan oleh sisi permukaan bawah pesawat. Kita masukkan vektor F U sama dengan delta vektor P per delta T. Nah, kita masukkan lagi ke persamaan 9 menjadi I rho V kuadrat TO A sin theta 1 min cos 2 theta min J rho V kuadrat TO A sin theta sin 2 theta. Itu adalah persamaan 9. Nah, karena tadi kita masukkan hukum 2 Newton, hukum 3 Newton juga kita masukkan karena terjadi pembelokan arah rambat udara oleh sisi bawah pesawat, yaitu vektor VP sama dengan vektor min VU. Persamaan 10-nya adalah min I rho V kuadrat TO A sin theta 1 min cos 2 theta tambah J rho V kuadrat TO A sin theta sin 2 theta. Itu adalah persamaan 10. Nah, jika kita simpulkan dari rumus yang sudah kita masukkan tadi, dari persamaan ini kita simpulkan bahwa pesawat mengalami gaya angkat dan arahnya vertikal sebesar VPY sama dengan rho V kuadrat TO A sin theta sin 2 theta. Itu adalah persamaan 10, dan itu adalah rumus yang harus digunakan untuk mencari gaya angkat. Nah, bagaimana penjelasan rumus tadi? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, gaya angkat pesawat juga berhubungan dengan vortex. Vortex itu yang bisa kita lihat di ujung sayap pesawat itu terdapat seperti ada yang menjulang ke atas atau menekuk ke atas. Itu kita sebut sebagai winglet. Winglet itu merupakan fungsinya untuk mengurangi vortex pada ujung sayap pesawat. Jika terjadi vortex pada ujung sayap pesawat, maka di pesawatnya itu akan terjadi turbulensi karena terganggunya dari aliran udara. Jadi pada pesawat desain dulu sebelum ada winglet, pesawat itu sering terjadi turbulensi karena adanya vortex tersebut. Mari kita lihat bentuk vortex. Nah, vortex itu seperti seperti per kalau kita lihat ya. Jadi itu tuh aliran udara yang mengelilingi. Nah, jika terdapat itu, nanti aliran udara di ujung pesawat itu akan terhambat dan akan mengalami turbulensi. Nah, kenapa harus ada winglet seperti ini? Agar tidak ada pusaran yang terjadi, dan saat pesawat sedang terbang di udara tidak akan tidak ada turbulensi, tapi untuk mengurangi dampak dari turbulensi. Itulah fungsi dari vortex dan winglet tersebut. Fungsi lain dari winglet tersendiri selain untuk mengurangi vortex, dia juga bisa energi kinetik yang terdapat pada pesawat itu akan sebanding dengan volume udara yang berpusar. Jika pusaran tersebut semakin mengecil, maka energi dan tekanannya akan semakin membesar karena vortex di ujung pesawat itu tidak terlalu besar dampaknya dan mungkin akan mengurangi dampak turbulensi. Nah, jadi selain itu juga winglet itu bahan bakarnya mungkin akan lebih sedikit karena itu sangat berpengaruh. Jika vortex lebih kecil, maka energi yang dihasilkan juga akan mengecil dan pesawat juga bisa mengurangi bahan bakar. Nah, winglet tersendiri didesain hampir seperti sayap dari burung, karena jika bisa kita lihat seperti ini, jika bentuk sayap burung itu sedikit melengkung ke atas. Nah, mungkin burung tersendiri juga itu untuk mengurangi
aliran udara di ujung sayap. Nah, itu fungsinya ya. Jadi itu kenapa pesawat sering disebut sebagai burung besi, karena memang desainnya terinspirasi dari burung. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Jika mungkin kalian memiliki pendapat lain atau saya memiliki kesalahan, boleh komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.